Godspeed to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings. Ketika Si Yi kembali ke hotel, ia mendapat pesan dari Jiaxin. Kali ini Jiaxin sangat berterima kasih padanya, karena dukungan Si Yi membuat ia berani memutuskan untuk berkeliling dunia. Hal itu langsung menjadikan Si Yi begitu panik, sebab ia sudah salah memberikan dukungan pada Jiaxin. Akhirnya Si Yi pun berusaha mencari cara agar Jiaxin tidak secepat itu pergi berkeliling dunia. Karena tujuan awal Si Yi adalah membuat Jiaxin kembali ke sisinya. Alhasil Si Yi pun langsung menghubungi Anson untuk melamar Si Qi. Mendengar hal tersebut membuat Anson sangat bahagia. Beruntung usaha Anson berhasil, bahkan Si Qi lah yang berlutut untuk melamar Anson. Setelah itu, Si Qi pun segera memberitahu kabar gembira itu pada Jiaxin. Tak disangka, Jiaxin malah bersedia untuk kembali ke Shanghai, menjadi pengiring Si Qi, walaupun Jiaxin mengetahui jika Si Yi membantu acara pernikahan itu. 异性没人性啊，一消失就是3年。你就来吧，安森这辈子都不会幸福的。自己卖友求荣，还都成了。嘉欣，我陪我挑婚纱，哼哼，爱死你了。 Di sisi lain, Jiaxin langsung melanjutkan perjalanan ke kampung halamannya, tetapi suasana di sana membuat Jiaxin sedikit terkejut. Karena banyak sekali perubahan, setelah 3 tahun ia meninggalkan pulau itu. Tak disangka, ternyata perubahan tersebut dibantu oleh Si Yi. Si Yi juga memakmurkan kehidupan warga yang ada di sana. Bahkan ia membuat satu perpustakaan untuk anak-anak belajar. Ketika Jiaxin melihat keseruan anak-anak yang ada di sana, ia dihampiri oleh ibunya. Kali ini ibu dan kerabatnya sangat terpukau dengan kecantikan Jiaxin. 你啊，都要过来看看。衣锦还乡，这都多惨似的。哎呀，哎。 Kemudian Jiaxin dan ibunya langsung pulang ke rumah, sebab rumah mereka sudah lama tidak ditempati. Di sana mereka melepaskan rasa rindu yang sudah terpendam selama beberapa tahun. Tak hanya itu, Jiaxin juga berkumpul dengan keluarga bibinya. Di malam harinya, Jiaxin menikmati keindahan malam yang ada di sana. Ia menerima pesan dari Si Yi. Kali ini Si Yi berpura-pura tidak mengetahui tujuan Jiaxin pulang ke kampung halamannya. Dan lagi-lagi Si Yi masih terus menjadi Tuan Wei, agar ia bisa mengetahui bagaimana kondisi Jiaxin yang sebenarnya. Tak lama kemudian, tiba-tiba saja Jiaxin melihat Si Yi ada di hadapannya. Saat itu Jiaxin mengatakan, jika ia ingin membuat Si Yi melihat hidupnya berjalan dengan baik, walaupun sebenarnya, ia hanya berpura-pura kuat. Si Yi mengajak Jiaxin untuk berjalan bersamanya, agar luka yang ada di hati Jiaxin bisa hilang. Secara perlahan, tak disangka Jiaxin pun bersedia memberikan tangannya, namun ia disadarkan oleh bayangan, jika semua itu hanyalah sekedar khayalan. Keesokan harinya, Jiaxin dan ibunya mulai berjualan kembali. Di hari itu sudah banyak sekali pembeli yang menunggu mereka. Ternyata hal itu adalah ulah Si Yi, ia juga ada di sana untuk membantu Jiaxin berjualan. Walaupun Jiaxin dan ibunya terlihat keberatan dengan kedatangan Si Yi, tetapi Si Yi tidak mempedulikan hal tersebut, dan ia tetap berada di sana. 王希，场搬迁125天的纪念分拨的，不会让你们过来。
我就想让你知道，我干什么都觉得很幸福。妈，你多挣点钱。Di malam harinya, akhirnya mereka pun pulang ke rumah Ibu Jiasin. Di sana, Si Yi memberikan begitu banyak masukan untuk penjualan Ibu Jiasin. Melihat kepedulian Si Yi membuat Jiasin dan ibunya terlihat sangat bahagia. 没事，翻什么桌子？是那个翻桌率，它是呢，原来有什么粗面、细面、拉面，我们把它进行一些整合。 Di hari berikutnya, Si Yi kembali membantu Jiasin, bahkan tangan ia sampai kepanasan karena membawa mangkuk mie yang masih panas. Jiasin yang melihatnya menjadi khawatir. Sehingga Si Yi langsung memeluk Jiasin, karena Si Yi ingin mereka kembali pulang ke rumah keluarganya. Ibu Jiasin sangat bahagia melihat hal tersebut. Saat mereka sudah pulang ke rumah masing-masing, Si Yi kembali menghubungi Jiasin sebagai Tuan Wei. Kali ini Jiasin meminta pendapat Tuan Wei tentang perasaannya pada mantan suaminya. Si Yi memberikan saran-saran yang baik agar Jiasin bersedia meyakinkan perasaannya untuk kembali bersama mantan suaminya. Namun Si Yi malah tertidur di saat Jiasin memberikan pertanyaan penting perihal kesempatan Jiasin berikan untuk mantan suaminya, dan tanpa sengaja Si Yi mengirimkan stiker tidak pada Jiasin. Jawaban tersebut membuat Jiasin sadar jika ia memang hanya sekedar terbawa perasaan. Keesokan harinya, saat Si Yi baru terbangun, ia menyadari kesalahannya sehingga ia segera mencari alasan untuk menjelaskan jika jawaban yang ia berikan bukanlah jawaban sebenarnya. Namun Jiasin sudah terlanjur setuju dengan jawaban Si Yi malam itu. Sementara itu, Jiasin sedang bertemu dengan Si Qi untuk melepaskan kerinduan mereka. Tak disangka ternyata Si Yi juga ada di sana. Kali ini ia berniat ingin mengajak Jiasin berjalan-jalan, akan tetapi Si Qi langsung membantu Jiasin menolak ajakan Si Yi. 如果他不想的话，已经明确表达了我的所有意思。他都没有看到吗？绝不委屈自己迎合男人。 Ketika Jiasin masuk ke rumah Si Qi, ia benar-benar terpukau dengan perubahan yang ada di rumah tersebut. Si Qi juga meminta pendapat Jiasin tentang pemilihan gaun pengantin. Jiasin memberikan saran agar gaun pengantin Si Qi sesuai dengan tema pernikahannya. Di sisi lain Si Yi kembali menghubungi Jiasin sebagai Tuan Wei. Saat itu ia mengajak Jiasin untuk bertemu. Tak disangka Jiasin langsung menerima ajakan itu. Setelah beberapa waktu, Jiasin pun sudah berada di sebuah kafe. Di sana ia menunggu kedatangan Tuan Wei, dan juga membawa bunga yang Tuan Wei berikan padanya. Sementara itu Si Yi masih belum punya keberanian untuk menemui Jiasin. Akhirnya Si Yi pun memutuskan untuk menghampiri Jiasin tanpa memberitahu kebenaran itu. Tetapi pertemuan antara Jiasin dan Si Yi tidak berjalan dengan baik, karena Jiasin mengeluarkan kata-kata yang begitu menyakitkan untuk Si Yi. Akhirnya Si Yi pun memutuskan untuk pergi dari sana. Namun hal tersebut membuat Jiasin merasa bersalah. Jiasin segera mengajar Si Yi untuk meminta maaf padanya. Melihat rasa bersalah Jiasin, Si Yi meminta Jiasin memeluk dirinya. Karena merasa bersalah, Jiasin memeluk Si Yi. Ketika Si Yi akan mencium Jiasin, ia langsung menjauh.
karena ia tidak bisa kembali bersama Si Yi, sebab setiap kali Jiaxin melihat Si Yi, maka kenangan buruk terus saja kembali dalam ingatannya. Tetapi Si Yi tetap ingin memperbaiki semuanya, dan terus ada bersama Jiaxin. Keesokan harinya, Si Yi menunggu Jiaxin keluar dari rumahnya. Namun keberadaannya langsung diketahui oleh Jiaxin. Tak lama kemudian, Dylan pun ada di sana untuk menjemput Jiaxin. Ternyata Dylan ingin mengajak Jiaxin untuk bertemu dengan adiknya. Kabar itu membuat Jiaxin ikut merasa bahagia. Tetapi sebelum mereka pergi, Jiaxin dan Dylan harus mengurus Si Yi terlebih dahulu, agar Si Yi tidak terus mengikuti mereka. Beruntung ibu-ibu yang ada di sana sangat bisa diandalkan. Sementara itu, Jiaxin dan Dylan langsung pergi ke kelas balet Anna. Kali ini Dylan memberitahu Jiaxin bahwa Anna adalah adik kandungnya. Mengetahui hal tersebut membuat Jiaxin terkejut. Ternyata Dylan memang ingin memberitahu Jiaxin terlebih dahulu, sebelum ia mengatakan hal yang sebenarnya pada Anna. Dylan memberanikan diri, meminta satu hal pada Jiaxin, agar ia merelakan Si Yi untuk Anna. Apalagi ia juga mengetahui bahwa hubungannya dengan Si Yi sudah tidak akan mungkin kembali. Di tengah pembicaraan mereka, Jiaxin malah melihat keberadaan Si Yi yang juga ada di sana. Hal itu membuat Jiaxin meminta Dylan untuk memeluknya, agar Jiaxin benar-benar bisa mengabulkan permintaan Dylan. Melihat hal tersebut, membuat Si Yi tidak terima, dan langsung menghampiri mereka berdua. Jiaxin berpura-pura mengaku, jika Dylan memang sudah menjadi pacarnya, dan mereka pun bergegas pergi meninggalkannya. Dylan menemui Anna di rumahnya. Ia memberitahu Anna bahwa ia adalah kakak kandung Anna. Mengetahui hal itu, membuat Anna merasa begitu sedih, karena akhirnya ia menemukan keluarganya. Beberapa hari kemudian, Zishan menemui Jiaxin, karena Jiaxin mendapat surat gugatan. Ternyata surat tersebut dikirimkan oleh Si Yi. Mengetahui hal itu, membuat Si Qi langsung bersedia menjadi pengacara Jiaxin, dan mereka bergegas bertemu dengan Si Yi di kantor pengacara San. Kali ini pengacara San ingin mendamaikannya. Akan tetapi Si Qi malah langsung percaya diri, jika yang bersalah dalam situasi itu adalah Si Yi, karena mereka berdua sudah bercerai. Hal tersebut membuktikan bahwa Si Yi tidak bisa menuntut Jiaxin, sebab Jiaxin yang sudah tidak mau menjadi istri Si Yi. Namun pihak Jiaxin tidak memiliki bukti apapun, sementara Si Yi mempunyai bukti yang kuat bahwa Jiaxin memang mencintainya. Maka dari itu mereka berdua tidak bisa bercerai, karena bukti itu memperlihatkan mereka sama-sama saling mencintai. 他们的感情根本就后来我方当事人还不是留下了感情破裂，必须到婚姻这个离婚协议书就得。 Setelah mediasi selesai, Si Yi pun menghampiri Jiaxin, tetapi pertemuan itu malah membuat mereka saling berdebat, karena Jiaxin ingin bercerai dari Si Yi, sedangkan Si Yi tidak ingin mereka bercerai. Beberapa waktu kemudian, Jiaxin melihat-lihat seni keramik di toko yang berada di depan toko seni lukis Si Yi, namun mereka tidak saling mengetahui keberadaan satu sama lainnya. Ketika Jiaxin sudah kembali ke rumah, ia mendapatkan pesan dari Si Yi, yang terus menjadi Tuan Wei. Kali ini, ia mempertanyakan hubungan Jiaxin dengan mantan suaminya.
Jiasin memperlihatkan bahwa mereka tidak ada kemungkinan untuk mereka kembali bersama. Mengetahui hal itu, Si Yi menjadi sangat tidak terima. Tetapi Si Yi langsung bahagia saat mengetahui bahwa hubungan Jiasin dan Dylan hanyalah pura-pura. Hal tersebut membuat Si Yi mengajak Jiasin bertemu, dan ia akan memberitahu identitas Tuan Wei yang sebenarnya. Keesokan harinya, Jiasin pun bersiap untuk pergi bertemu dengan Tuan Wei. Bahkan ia benar-benar sangat terlihat begitu bahagia. Di tempat yang berbeda, Si Yi juga sudah siap bertemu dengan Jiasin. Si Yi pun lebih dulu ada di sana, dan ia berharap jika pertemuan itu adalah langkah pertama untuk mereka kembali bersama. Ketika Jiasin sudah ada di sana, ia malah menemukan Dylan yang mengaku sebagai Tuan Wei. Hal tersebut membuat Jiasin sangat terkejut. Tetapi ia tetap bersyukur, dan ia langsung memeluk Dylan. Hal itu pun dilihat oleh Si Yi yang juga ada di sana. Kemudian Si Yi pun bertemu dengan Dylan. Dylan mempertanyakan alasan Si Yi memintanya untuk menggantikannya sebagai Tuan Wei. Ternyata Si Yi tidak ingin membuat Jiasin kembali bersedih. Karena Tuan Wei adalah orang yang sangat berarti bagi Jiasin. Mengetahui hal itu, Dylan menyadari bahwa Si Yi benar-benar sangat mencintai Jiasin. Akhirnya Si Yi menitipkan Jiasin pada Dylan, agar Dylan bisa menjaga Jiasin dengan baik. Keesokan harinya, ketika Jiasin sedang berada di ruangan kerja Dylan, ia meminta pekerja untuk mengubah posisi seni keramik yang ada di sana. Tak lama kemudian, Dylan pun ada di sana. Si Yi benar-benar mengikhlaskan, karena seni keramik karya Jiasin yang ia beli, sudah ada di tangan Dylan. Hal itu membuat Jiasin merasa sangat bahagia. Si Yi mendapatkan telepon dari Anna, karena Anna ingin mengajak Si Yi untuk makan malam di rumahnya. Ketika Si Yi sudah berada di rumah Anna, mereka pun langsung membicarakan perihal kelas balet yang didirikan Anna. Namun tak berselang lama, Dylan dan Jiasin pun ada di sana. Kali ini, barulah Si Yi mengetahui bahwa Dylan adalah kakak kandung Anna. Saat mereka ingin pergi, Anna melarangnya, karena ia sudah menyiapkan makan malam untuk mereka semua. Ketika mereka makan malam bersama, Anna sengaja memperlihatkan keromantisannya dengan Si Yi. Dylan juga melakukan hal yang sama pada Jiasin, sehingga membuat Si Yi benar-benar tidak tahan. Akhirnya Si Yi langsung membawa Jiasin masuk ke kamar Anna, untuk membicarakan hubungan mereka berdua saat itu. Mereka kembali berdebat, karena Jiasin benar-benar tidak menginginkan Si Yi. Tetapi Si Yi tidak mempedulikan hal tersebut. Bahkan Si Yi langsung memeluk Jiasin, dan ia meminta agar Jiasin berhenti menyalahkan dirinya sendiri, sambil mengungkapkan perasaannya pada Jiasin. Di hari berikutnya, Siki dan Jiasin berada di perusahaan Si Yi. Tak disangka, mereka berdua bertemu Si Yi dan Anson. Pertemuan itu terlihat sangat menegangkan, karena hubungan mereka. Tak disangka, ternyata kedatangan Siki di sana, karena ia sudah membuat keputusan untuk mengadakan pernikahan yang sederhana bersama Anson. Siki meminta Anson untuk melamarnya. Bahkan mereka pun langsung mengurus surat pernikahan. Jiasin dan Si Yi juga ikut menemani proses pernikahan mereka.
Beberapa saat kemudian, Jiasin pergi ke ruangan kerja Dylan. Namun di sana ia melihat seni keramik yang sudah dirubah posisinya oleh Dylan. Kali ini Jiasin memberanikan diri untuk mengakhiri hubungannya dengan Dylan. Karena ia merasa tidak cocok untuk menjadi pasangan Dylan. Keputusan Jiasin pun sangat dihargai oleh Dylan, bahkan ia berkata jujur pada Jiasin bahwa ia bukanlah Tuan Wei yang Jiasin kenal selama ini. Tak disangka, ternyata Jiasin memang sudah merasakan bahwa Dylan bukanlah Tuan Wei. Keesokan harinya, Jiasin mengemasi beberapa pakaian, karena ia akan memulai perjalanannya berkeliling dunia. Tiba-tiba Jiasin dihubungi oleh nenek Siyi, sehingga membuatnya langsung menemui sang nenek, sambil berpamitan padanya. Ternyata sang nenek dan bibi Siyi masih terlihat sangat menyayanginya. Ia juga sempat melihat kamar anaknya, yang masih tersusun rapi. Tetapi ketika Jiasin membaca buku catatan hariannya, barulah ia mengetahui, Siyi selalu merasa kehilangan atas kepergian anak mereka. Bahkan Siyi sangat merindukannya saat ia pergi meninggalkan Siyi. Tanpa sengaja, Jiasin menemukan surat yang ia berikan pada Tuan Wei. Hal itu membuatnya mengetahui bahwa sebenarnya Tuan Wei adalah Siyi. Jiasin pun baru menyadari jika Siyi merupakan orang yang menemaninya dari awal sampai akhir. Di sisi lain, ada seseorang yang mengantarkan berkas Siyi pada Ana. Akan tetapi ternyata, berkas itu hanyalah barang untuk memancing Ana agar mengakui kesalahannya, karena Dylan sudah mengetahui kesalahan yang Ana lakukan pada Jiasin dan Siyi beberapa tahun yang lalu. Tak disangka, Dylan benar-benar berhasil membuktikan kejahatan Ana. Akhirnya Dylan ingin menemui Siyi untuk mengungkap kebenaran yang sebenarnya, agar Ana tidak terus melakukan kesalahan. Ketika Dylan menemui Siyi, Ana yang juga ada di sana, berusaha menghentikan Dylan. Sampai akhirnya, Dylan lah yang mengaku sebagai orang yang telah menukar perjanjian yang disiapkan Siyi untuk Jiasin 3 tahun yang lalu. Pengakuan itu langsung membuat Siyi mengingat perdebatannya dengan Jiasin. Akan tetapi Siyi tidak mempercayainya, karena ia percaya Ana lah yang melakukan semua itu. Kemudian ia bergegas pergi, karena mengetahui Jiasin akan berangkat ke luar negeri. Sementara itu, Ana merasa bersalah pada Dylan. Dylan melakukan semua itu karena ia adalah adik kandungnya. Di sisi lain, Jiasin sudah akan berangkat. Sementara itu, Siyi terus berlari menghentikan Jiasin. Siyi minta Jiasin membuka surat yang ada di tangannya. Namun Jiasin tidak mau melakukan hal itu, karena ia sudah mengetahui bahwa Siyi adalah Tuan Wei. Sebelum naik pesawat, Jiasin menerima pesan dari Ana yang mengakui semua kesalahannya. Pengakuan Ana tersebut membuat Jiasin mengetahui bahwa sebenarnya Siyi tidak bersalah. Kemudian Jiasin pun langsung kembali menemui Siyi. Ternyata surat yang ada di tangan Jiasin adalah surat perjanjian pranikah yang sudah disiapkan Siyi agar ia mendapatkan apa yang ia inginkan. Akhirnya hubungan mereka kembali membaik, bahkan Siyi langsung menggendong Jiasin.
Walaupun di sana ada banyak sekali orang. Beberapa hari kemudian, Si Yi dan Jiaxin mengadakan acara pernikahan. Mereka sudah sama-sama saling mencintai. Acara pernikahan itu pun berjalan dengan sangat lancar, dan mereka langsung berciuman di hadapan semua orang, sampai membuat mereka semua bersorak untuk merayakannya. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. Si Yi mengajak Jiaxin untuk pergi ke kapal pesiar, dan mereka terlihat sangat bahagia, memandang keindahan laut, sambil berciuman dengan mesra. The night's young, and it's just begun. As she puts her hand in mine.